Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. How are you today? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Revolver yang dirilis pada tahun 2005. Film yang dibintangi oleh Mamang Jason Statham ini cukup unik di mana Mamang Jason Statham bisa membunuh semua lawannya hanya dengan kata-kata bijak. Loh, kok bisa? Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Revolver. Di awal film, kita akan melihat sosok pria yang dikawal sipir. Kemudian, sipir ini mengeluarkan seorang pria dari tahanan. Mantan napi bernama Jack Green atau kita sebut saja dia Jack. Hari ini adalah masa keberuntungannya sebab ia berhasil bebas dari penjara yang menawan hidupnya selama 7 tahun. Jack bernafas lega di bawah kuyuran air hujan. Ia mempelajari makna dari penawanannya. Dalam setiap permainan dan penipuan, selalu ada seorang lawan dan seorang korban. Oke sobat, dari sini sepertinya Jack selanjutnya akan menuntut balas pada orang yang sudah menyeretnya dalam bui. Apakah benar demikian? Lanjut. Lalu, di sebuah tempat judi kasino megah, berdirilah seorang mafia judi bernama Dorothy Macha atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Dan seorang bernama Paul, tangan kanannya sudah jelas dia Paijo. Mereka saling mengawasi pengunjung kasino. Matanya melirik ke sana kemari menunggu kedatangan seseorang. Sekilas, bangunan kasino megah ini nampak seperti area pasar malam. Sementara itu, Jack bersama kelompoknya sedang menuju perjalanan. Billy, saudara Jack, menanyakan apakah kedatangan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Jack hanya menjawab, mereka harus membayar atas hutang sebab dan akibat yang terjadi. Entah apa maksudnya. Mobil pun berhenti di depan gedung kasino. Jack dan kelompoknya pun turun. Mereka alias musuh yang menurut Jack adalah Samidi dan anak buahnya. Staf kasino mengantar Jack dan kelompoknya ke lantai atas. Saat akan memasuki lift, dia cukup ragu. Sepertinya ia punya trauma tersendiri jika naik lift. Namun ia mencoba meleburkan keraguannya dan masuklah ia ke dalam lift. Mereka keluar dari lift, tapi ternyata staf hanya memperbolehkan 2 orang saja yang boleh bertemu dengan Samidi. Sisanya harus menunggu, sehingga Jack dan Billy yang menghampiri si Samidi. Pada saat yang sama, dengan entengnya Samidi mengusir lawan mainnya. Sambil mempersilahkan Jack untuk duduk, kemudian dengan gaya belagunya, Samidi berlagak kagum kepada Jack karena mampu melewati segala rintangan hidup yang ada. Samidi juga menanyakan apa arti kedatangan Jack, keuntungan apa yang akan ia peroleh. Menimpali Samidi, Jack tak banyak omong. Ia justru meminta Rade, orang yang duduk di sampingnya, untuk bermain. Walau pada saat itu ia sengaja kalah agar Samidi tetap menganggapnya lemah. Ia pun membayar Rade dengan sekoper berisikan dolar. Karena Samidi terus mengoceh, Jack menantang Samidi secara langsung. Di luar dugaan, justru Jack menang dalam tantangannya. Ia pun mendapatkan hadiah uang haram yang begitu banyak. Sementara Samidi terdiam kesal karena merasa malu dipermalukan di tempat umum. Saat Jack akan keluar dari kasino, tiba-tiba saja ada yang mencegatnya. Seorang pria tambun bernama Zah menyulurkan kartu namanya. Ini ia lakukan lantaran mengerti Jack akan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, ia akan membantunya. Lalu siapa? Tepat di luar ruang kasino, Jack merasakan sakit yang amat dalam. Lalu tiba-tiba melihat Jack yang terguling dari tangga, Billy yang cukup bodoh hanya tertegun tidak segera menolongnya. Tapi setelah gerombolan datang, barulah Billy ikut membantu. Saudara macam apa ini Billy? Sementara itu, Samidi yang masih kesal karena dikalahkan serta dipermalukan oleh Jack di depan umum, meluapkan kesalahannya kepada Paijo, lalu meminta Paijo untuk memburu kelompok Jack dengan bantuan Sorter. Ia tidak ingin ada orang yang berlagak seperti gangster. Sorter siapa entahlah. Get rid of them. I don't want any...
Sementara Jack yang terjatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Di sini dia diperiksa dan dilakukan cek darah. Untung saja ia lekas pulih dan diperbolehkan untuk pulang. Setelah pemeriksaan usai, ia bersama kelompoknya pulang ke rumah tanpa Billy. Ia tak sadar sudah ada yang memata-matai rumahnya. Lalu mata-mata itu meluncurkan tembakan ke segala arah dengan brutal, menewaskan semua anggota kelompoknya. Untung saja Jack dengan sigap menolongnya, lalu meminta Jack untuk masuk ke dalam mobil. Mereka berdua lantas pergi segera meninggalkan rumah. Mata-mata penembak tersebut adalah Sorter yang ternyata suruhan Samidi. Sudah tidak kaget lagi, Paijo yang cepu melaporkan aksi kegagalan Sorter. Mendengar hal ini, Samidi marah dan terheran. Mengapa kali ini Sorter bisa gagal? Serupa dengan Samidi, Sorter sendiri juga heran mengapa aksinya untuk menghilangkan nyawa Jack bisa gagal begitu saja. Padahal sebelumnya ia tak pernah meleset saat menembak. Jack membawa Jack yang selamat ke sebuah bar. Lalu Jack mengenalkan Jack kepada anggota gengnya yang bernama Avi. Nampak sekali jika Avi gemar bermain catur. Saat pertemuan berlangsung, menariknya Avi dan Jack berhasil mendapatkan hasil pemeriksaan medis Jack. Avi mengatakan bahwa Jack akan mati dalam kurun waktu 3 hari. Cukup menyedihkan. Jack terkena penyakit mematikan yang menyerang darah dan organnya. Jack pun hanya terdiam mendengar apa yang Avi katakan sambil mengamati berkas pemeriksaannya. Avi lalu berkata bahwa mereka sudah membantu menyelamatkan Jack secara cuma-cuma. Namun untuk bantuan selanjutnya tidak ada yang gratis. Maka dari itu Avi menawarkan 2 syarat agar mereka mau membantu Jack. Dalam pikiran negatif Jack, ia merasa seperti diperalat. Namun Jack lagi-lagi hanya bisa terdiam. Jack pun mengatakan syarat yang pertama, Jack harus memberikan harta yang ia peroleh sekecil apapun itu pada geng Avi dan Jack. Syarat kedua, Jack harus mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Jack tanpa membantah, termasuk menjawab apa saja pertanyaan yang terlontar dari mulut Jack. Every penny you have got, as we tell you, without argument. Avi menimpali bahwa Jack tidak punya banyak waktu selain mengikuti 2 persyaratan tersebut. Avi juga tahu bahwa Samidi dan para anak buahnya sedang memburu Jack. Maka dari itulah mereka akan melindungi Jack. Ia memberikan waktu 3 jam untuk Jack mengambil keputusan. Jack lantas berdiri meninggalkan Avi dan Jack. Ia mengunjungi rumah sakit tempat di mana ia diperiksa. Ia menemui dokter yang memeriksanya. Dokter tersebut mengatakan bahwa Jack terkena penyakit darah langka. Pikiran negatif Jack terus berucap tak percaya pada vonis dokter. Jack menuduh dokter telah bersekongkol dengan Avi dan Jack. Ia menodongkan pistol sambil bertanya apakah dokter sudah mendapatkan uang suap. Tapi dokter tersebut bilang tidak menahu apapun yang Jack katakan sambil memasang muka keheranan. Jack mencoba menenangkan dirinya, ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak sang dokter. When you're winning, who thinks about a fact that we like to ignore? Di sisi lain, Sorter berada di kediaman Samidi. Ketika Samidi bertanya mengapa kali ini Sorter gagal menembak sebanyak 3 kali, Sorter hanya bisa menjawab itu karena perasaannya. Namun Samidi meminta Sorter untuk mengindahkan perasaannya dan fokus saja menembak, sebab Samidi membayar Sorter karena kemampuannya bukan perasaannya. Had a bad feeling. Why would you let feelings confuse that relationship? Sore harinya setelah beranjak dari rumah sakit, Jack kembali menemui Avi dan Jack. Ia juga membawa 1 tas berisi uang sesuai syarat pertama. Mereka pun setuju untuk membantu Jack. Jack menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan pertamanya dan ia memberikan kunci mobilnya kepada Jack. I love a new bill. Represents so much. You'll be driving. Kali ini mereka pergi untuk menemui seseorang yang ingin berhutang. Nah, di sini kelihatan kalau Avi dan Jack adalah rentenir kelas kakap. Sampai di tempat penghutang, Avi menyuruh Jack memberikan tas berisi uang kepada penghutang. Seperti hutang pada umumnya, bunga yang diberikan tidak tanggung-tanggung banyaknya. Dan setelah selesai, mereka pun akhirnya pulang.
Di perjalanan pulang, Avi dan Jah bertanya tentang siapakah Samidi dan apa keterlibatan Jack dengan Samidi. Jack menjawab bahwa Samidi adalah mafia judi penuh kelicikan. Ia memiliki anak buah terkuat yang penurut namun bodoh, salah satunya yakni para tangan kanannya yang dikenal dengan para Edi. Samidi menguasai segala daerah dengan permainannya. Samidi juga memegang para penjudi terhebat, namun satu persatu dari mereka tumbang. Akhirnya mereka meminta Jack terlibat. Awalnya Jack tidak sudi membantu